Baik, selamat pagi jemaat dan simpatisan sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Di Tuhan semua dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat. Sudah. Dan puji Tuhan, kita telah bernyanyi memuji Tuhan dan saat ini kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dalam Titus pasal 2. Titus pasal 2. Kita masih melanjutkan pembelajaran kita 2 minggu yang lalu. Sebenarnya saya katakan ini pembelajaran yang cukup panjang. Dan untuk hari ini kita akan melihat ayat pertama dan ayat kedua. Titus pasal 2, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Jika sudah menemukannya, kita baca bersama-sama setelah hitungan yang ketiga. Titus 2, ayat pertama dan kedua. 1, 2, 3. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas kasih anugerah-Mu yang amat besar bagi kami, sehingga kami dapat berkumpul bersama di dalam tubuh Tuhan kami Yesus Kristus untuk berbakti, memuji nama-Mu, dan untuk belajar firman. Bapa di sorga, saat ini kami telah membaca Titus pasal 2. Kiranya Engkau berikan bagi kami hikmat agar kami dapat memahami apa yang Engkau tuliskan, agar kami dapat semakin dewasa di dalam Kristus ketika kami mempelajarinya, dan bahkan kami dapat menerapkan apa yang kami pelajari ini ke dalam kehidupan kami. Sekiranya kami dapat menjadi terang dan garam bagi dunia, sehingga orang-orang yang tinggal dalam kegelapan dapat melihat terang kami dan dapat diselamatkan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik. 2 minggu lalu kita melihat bagaimana Tuhan memberikan sebuah instruksi untuk menata sebuah gereja, untuk menata sebuah jemaat. Seperti yang saya sering katakan, gereja, jemaat yang benar itu sangat penting. Sangat penting karena ini institusi yang Tuhan pilih pada masa ini. Satu-satunya institusi yang Tuhan pilih pada masa ini untuk mengestafetkan firman, untuk pergi melaksanakan amanat agung. Itu semua diberikan kepada gereja. Anda bisa bayangkan kalau misalnya gereja tidak tertata dengan baik, jika jemaat tidak tertata dengan benar, bagaimana jemaat tersebut bisa memikirkan pelaksanaan amanat agung? Bagaimana jemaat tersebut bisa memikirkan tentang jiwa-jiwa yang terhilang di luar sana? Sedangkan di dalam tubuh mereka sendiri, mereka berantakan. Sedangkan di dalam tubuh mereka sendiri, mereka bermasalah. Bagaimana boro-boro memikirkan bagaimana cara kita menyenangkan Tuhan? Bagaimana cara kita memenangkan jiwa? Bagaimana cara kita menjadi terang dan garam dunia? Sedangkan kita sendiri bermasalah. Dan kita sudah lihat instruksi yang pertama 2 minggu yang lalu, instruksi permasalahan kepemimpinan. Nah sekarang kita akan lanjut, instruksi apa lagi yang Tuhan berikan kepada gereja supaya gereja ditata dengan baik. Yang kedua, Tuhan memberikan instruksi untuk mengajar orang percaya hidup bagi kemuliaan Allah. Untuk mengajar orang percaya agar mereka dapat hidup bagi kemuliaan Allah. Ini instruksi yang kedua. Begitu. Instruksi ini panjang, sebenarnya dimulai dari ayat pertama nanti sampai pasal 3. Tetapi karena waktu tidak cukup, maka kita akan lihat bagian yang pertama dari poin nomor 2 ini. Nah, Paulus seperti minggu lalu kita pelajari, dia tidak hanya menyuruh untuk mengatur pemimpin saja. Tidak hanya mengatur pemimpin saja. Pemimpin penting. Seorang pemimpin jemaat itu penting. Tetapi bukan ini saja yang menjadi
tolak ukur satu gereja itu menjadi benar tidak di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena gereja itu terbentuk dari sekelompok orang yang berkumpul bersama, menggabungkan diri menjadi satu tubuh Kristus di dalam lokasi tersebut. Gereja tidak hanya terdiri dari pemimpin saja. Ini banyak orang salah paham berpikir bahwa semua yang Tuhan berikan dalam Alkitab secara keseluruhan itu harus dipatuhi pemimpin, sedangkan jemaatnya tidak perlu patuhi semuanya. Karena kami jemaat awam, kami tidak mengerti, kami tidak perlu mematuhi semuanya, kami tidak perlu belajar semuanya. Ini salah paham. Begitu. Karena jemaat itu tidak hanya terdiri dari pemimpin saja. Tuhan katakan ini terdiri dari banyak anggota. Makanya setelah Paulus mengatur masalah pemimpin, Paulus sekarang mengatur masalah jemaat. Anggota jemaat yang tergabung ke dalam satu tubuh Kristus. Ini yang sekarang menjadi perhatian penuh dari Paulus. Begitu. Dan saudara, kalau kita baca Titus pasal 2 secara keseluruhan, ini menggambarkan jemaat yang ideal. Bagaimana seseorang menjadi anggota jemaat yang ideal di hadapan Tuhan. Kemarin kita sudah lihat Titus pasal 1, bagaimana pemimpin jemaat yang ideal. Nah sekarang bagaimana jemaat yang ideal? Nah saudara, gereja yang ideal di hadapan Tuhan tidak bisa tidak. Ini haruslah terdiri dari orang-orang yang sudah pernah diselamatkan. Nggak bisa tidak. Kenapa banyak gereja bermasalah zaman sekarang? Apa permasalahan mereka? Kenapa mereka tidak benar di hadapan Tuhan? Apa masalah mereka? Bukan hanya masalah pemimpin saja yang ada pada mereka. Bukan hanya itu. Tetapi masalah pada jemaat mereka yang tidak ideal di hadapan Tuhan. Masalah keanggotaan mereka yang tidak ideal di hadapan Tuhan. Saudara, satu gereja kalau ingin mematuhi Titus pasal 2 dengan benar, hal yang paling mendasar tuh diselamatkan dulu. Nggak bisa enggak. Makanya dalam Titus pasal 2 ayat 11 sampai 12, walaupun ini belum kita pelajari, kita lompat sedikit. Dikatakan begini, Titus 2 ayat 11 sampai 12. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Anda bisa bayangkan, di tengah-tengah instruksi tersebut, Paulus menyelipkan ayat-ayat yang berbicara tentang keselamatan. Kenapa? Karena nggak bisa enggak. Satu gereja kalau mau ideal di hadapan Tuhan, pertama tuh semuanya selamat dulu. Karena begini, kalau kita baca Titus pasal 2, hampir keseluruhan itu berkaitan dengan hidup kudus di hadapan Tuhan. Hidup mematuhi firman Tuhan. Sekarang bisa tidak orang hidup kudus di hadapan Tuhan, sedangkan dia sendiri belum pernah dikuduskan? Tidak bisa. Semua usaha manusia untuk menguduskan diri tanpa kekudusan yang diberikan oleh Tuhan, ini semua adalah aturan-aturan agama yang mati. Aturan-aturan agama yang tidak menyelamatkan manusia. Ini aturan agama yang mati. Maka dari sebab itu sering saya katakan, gereja harus berhati-hati menerima seseorang untuk menjadi anggota jemaat. Memastikan dia sudah selamat belum? Sungguh belum? Ulang tahun kemarin Pak Stephen kan sempat singgung. Kita bukan tidak memikirkan kuantitas. Kita bukan tidak memikirkan jumlah. Kita memikirkan itu. Ini jadi beban bagi kita. Tetapi yang terpenting dari itu apa? Kualitas. Apakah seluruhnya ini sungguh lahir baru tidak? Anda bisa bayangkan, saya sering cerita, ada banyak pengakuan dari seorang hamba Tuhan yang memimpin di sebuah gereja yang beranggotakan 1.000 orang, 2.000 orang. Mereka sendiri berkata bahwa hanya sebagian kecil dari anggota jemaat kami yang selamat. Begitu. Saya sering cerita persoalan ini. Begitu. Anda bisa bayangkan kalau misal gereja itu tercampur aduk. Padahal Paulus katakan dalam 1 Korintus, kita ini adalah adonan yang baru.
adonan tanpa ragi. Nggak boleh dicampurkan dengan ragi. Kalau dicampurkan dengan ragi, adonan tersebut akan terkhamiri dan rusak. Anda bisa bayangkan kalau misalnya gereja tidak lagi mempertahankan hal ini, sembarang menerima semua orang untuk masuk ke dalam keanggotaan jemaat tanpa memastikan dia sudah selamat atau belum. Ketika dipastikan ditanya tobat itu apa? Tobat saja nggak ngerti. Begitu. Bagaimana gereja, bagaimana jemaat tersebut dapat mewujudkan Titus pasal 2? Mustahil. Saya katakan mustahil. Inilah permasalahan gereja modern. Ini titik permasalahannya. Banyak orang salah menitik beratkannya kepada kuantitas. Salah. Tidak memikirkan lagi apa yang harus saya beritakan, apa yang harus saya sampaikan. Ini tidak dipikirkan lagi. Yang dikejar kuantitas, jumlah. Tapi tidak lagi memikirkan apa yang harus saya beritakan. Saudara, itulah sebabnya kenapa satu gereja sekalipun anggotanya banyak, tetapi yang selamat hanya sedikit. Itu alasan yang paling mendasar. Sekarang kita keliling. Kalau kita mau survei, kita keliling ke banyak gereja. Kita tanya kepada anggota jemaat mereka. Kita uji keselamatan mereka. Tanyakan satu pertanyaan sangat sederhana. Tobat itu apa? Tanyakan satu pertanyaan sederhana. Jika dia tidak bisa jawab, Lukas 13 ayat 3 dan 5. Saya ada PA setiap Jumat di rumah Bu Norma. PA keponakannya itu. Begitu. Cuma hari ini nggak datang dia sepertinya. Lukas 13 ayat 3 dan 5. Saya katakan kepada dia, kalau orang tidak bertobat, dia akan binasa secara demikian. Itu perkataan Kristus. Tidak bertobat binasa. Lukas 17, tidak bertobat tidak diampuni. Anda bisa bayangkan, Anda tanya kepada orang di luar sana, apa arti tobat? Jika dia sendiri tidak ngerti tobat itu apa, dia akan binasa secara demikian. Lukas 17, ia tidak akan diampuni. Satu pertanyaan sederhana saja. Kenapa? Karena gereja sudah kehilangan pesan. Gereja sudah lupa untuk terus mewartakan, terus memberitakan berita Injil Yesus Kristus. Karena aku ditanya, bagaimana kita bisa selamat? Jawabannya sederhana, beritakan Injil Kristus. Hanya ini saja. Begitu. Beritahukan kepada mereka bahwa mereka adalah orang berdosa, bahwa mereka adalah orang yang harus binasa. Bukan karena Tuhan ciptakan mereka untuk binasa, bukan. Nah, ini kemarin artikel yang saya terjemahkan. Jemaat ada baca tidak? Yang baca boleh angkat tangan mungkin. Wah, cukup banyak yang baca. Begitu. Artikel yang kemarin saya terjemahkan, di situ dikatakan dengan jelas, permasalahan Calvinis itu apa? Permasalahannya adalah kepada konsep mereka yang berpikir bahwa ada sebagian orang yang Tuhan ciptakan dan kemudian tentukan dia untuk binasa dalam neraka. Ini permasalahan mereka dalam ajaran mereka. Saudara, Alkitab tidak pernah mengajarkan orang diciptakan lahir ke dalam dunia ini untuk binasa dalam neraka. Tidak ada. Alkitab mengajarkan orang binasa, orang masuk ke dalam neraka, itu akibat penolakan mereka terhadap Injil Kristus. Itu akibat keputusan mereka yang memilih untuk menentang Tuhan mereka. Keputusan mereka yang memilih untuk mengikuti iblis. Bukan karena Tuhan yang ciptakan mereka buat binasa. Bukan. Begitu. Ini yang harus diberitakan. Bahwa setiap orang punya tanggung jawab. Ketika Injil datang, ketika Injil didengar oleh mereka, mereka hanya punya dua pilihan saja. Tobat percaya atau tidak. Itu saja. Hanya oleh karena Injil. Kenapa? Karena di dalam Alkitab, Injil itu adalah kuasa Allah yang mampu menyelamatkan umat manusia. Ini yang disebut kuasa Allah. Di dalamnya terkandung kuasa Allah.
Di dalamnya terkandung kebenaran Allah, di dalamnya menyingkapkan kebenaran dan kekudusan Allah. Ketika mereka mendengar Injil, tidak bisa tidak, mereka harus membuat keputusan. Tobat dan percaya atau menolak, hanya ini saja. Siapapun yang tobat dan percaya tidak binasa, tidak akan mengalami maut. Saya kasih tahu, tidak akan mengalami maut. Ada satu orang, ini namanya Sigmund. Dia ini founder dari psikoanalisis. Dia pernah ngomong begini, bahwa ada teka-teki pada kematian, katanya. Teka-teki yang sangat menyakitkan, kata dia, yang sama sekali belum ditemukan obatnya, dan barangkali tidak akan pernah ditemukan. Ini menurut dia. Kematian itu sesuatu yang penuh teka-teki. Itu pasti akan datang. Kita nggak tahu kapan itu datang, nggak tahu kita. Kita semua tuh hidup hanya menanti satu momen saja, mati. Itu saja. Kita semua akan mengalami itu. Bahkan dia berkata belum ada obat. Untuk apa? Untuk lepas dari kematian tersebut. Tetapi Alkitab katakan apa? Ketika kamu bertobat dan percaya kepada Kristus, ketika kamu menerima Injil Yesus Kristus, 1 Korintus pasal 15, maut ditelan oleh apa? Kemenangannya. Hai maut, di mana sengatmu? Kenapa? Karena sengat maut sudah diambil oleh Yesus Kristus. Sehingga kita tidak akan mati dan binasa di dalam neraka. Tidak akan. Makanya Tuhan katakan, hai maut, di mana sengat? Maut telah ditelan oleh kemenangan. Nah saudara, ini berita yang harus selalu dikumandangkan. Supaya apa? Supaya satu gereja itu benar-benar beranggotakan mereka yang sudah lahir baru. Gereja itu harus setia menjalankan dan memberitakan pesan ini. Nah, jikalau semuanya sudah aman, sudah lahir baru, sudah beres, Titus pasal 2 ayat 1 dikatakan apa di sini? Tetapi engkau, Titus maksudnya, beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Ini pesan Paulus kepada Titus, kepada jemaat yang sudah lahir baru, untuk memberitakan hal-hal yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Perhatikan, di sini ia diperintahkan untuk memberitakan. Kenapa? Karena kata memberitakan itu berasal dari bentuk present imperatif. Artinya ini sebuah perintah. Artinya ini harus dilakukan terus-menerus, harus diulang terus. Ini pekerjaan yang tiada akhir sampai Kristus datang kembali. Dan apa yang ia beritakan? Yang ia beritakan adalah hal-hal yang sesuai dengan ajaran sehat. Kata sesuai itu berasal dari bahasa Yunani prepo. Dari bahasa Yunani prepo itu dapat diterjemahkan menjadi pantas, sesuai, benar. Nah, apa hal-hal yang pantas? Apa hal-hal yang sesuai? Apa hal-hal yang benar yang harus diajarkan oleh Titus? Apakah mengajarkan tadi kemarin saya jalan-jalan ke Singapura, atau kemarin saya jalan-jalan ke India, begitu? Apakah itu diberitakan? Apakah itu hal-hal yang sesuai dengan ajaran sehat? Apakah itu hal-hal yang pantas, hal-hal yang benar? Saudara, ini masalah gereja. Kenapa? Karena gereja, pemimpinnya mengajar, yang diajarkan itu apa? Pengalaman dia, motivasi, kata-kata motivasi. Ini yang dikumandangkan kemana-mana. Buat video pendek, isinya kata-kata motivasi. Anda tidak selamanya tertindas, oh bla 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 begitu. Terus maju, terus bangkit begitu. Tapi apakah ini hal-hal yang sesuai, yang benar, dan yang pantas untuk diberitakan? Jawabannya tidak. Bukan ini yang dimaksud Paulus. Apa hal-hal yang sesuai, hal-hal yang benar, hal-hal yang pantas untuk diberitakan? Tidak lain, tidak bukan, itu adalah doktrin yang benar, ajaran yang sehat. Ini yang diberitakan.
mengajarkan untuk hidup sesuai dan tepat sesuai dengan pengakuan doktrin kita, begitu. Sesuai dengan pengakuan doktrin kita. Inilah yang perlu diberitakan, inilah hal yang sesuai dan yang benar yang perlu diberitakan. Yang gereja zaman sekarang agak anti dengan doktrin, saya bingung sekali. Dia anti sama doktrin. Kita nggak bisa bayangkan di gereja dia ngajar apa itu. Ngajar saja sudah pasti mengajarkan pengajaran. Dia anti doktrin, anti pengajaran. Dia di gereja ngapain dia itu? Nyanyi-nyanyi, joget-joget kah? Habis itu balik masing-masing. Udah joget kita ya. Karena sudah joget, kita sudah keringat, buang kalori, kita pulang. Apa itu yang diajarkan? Saya kadang bingung sama gereja yang anti doktrin. Alkitab katakan dengan jelas ini harus diberitakan. Dan perhatikan apa yang disuruh Paulus untuk diajarkan kepada jemaat. Nah di sini Paulus menyuruh dia mengajarkan sesuatu yang penting kepada beberapa kelompok manusia yang ada dalam jemaat. Dan karena waktu mungkin kita hanya bisa melihat kelompok yang pertama. Nah, Titus disuruh ngajar kepada kelompok yang pertama. Kelompok yang pertama itu Titus 2 ayat 2. Situ dikatakan apa? Laki-laki yang tua, nih para bapak-bapak nih. Hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan dalam keteguhan. Nah, hari ini nasihat untuk bapak-bapak dulu. Begitu. Tapi bukan berarti ibu-ibunya nggak perlu dengar, ini penting juga. Ibu-ibunya minggu depan. Begitu. Jadi kelompok yang pertama laki-laki yang tua. Mereka ini siapa? Mereka ini adalah orang-orang yang tua, baik bapak-bapak ataupun yang sudah berumur, yang kakek-kakek juga sama. Begitu. Ini adalah sekelompok orang yang tergabung di dalam keanggotaan jemaat di tempat Titus. Begitu. Nah begini. Mereka dialamatkan lebih dulu oleh Paulus. Mereka disuruh diatur lebih dulu oleh Paulus. Bukan yang wanita dulu, tapi yang bapak-bapak dulu. Kenapa, saudara? Karena begini, kehidupan gereja dan rumah tangga itu memiliki ujung tombaknya tuh pada mereka. Bapak-bapak, laki-laki tua. Kenapa? Karena mereka pemimpinnya. Makanya dialamatkan lebih dulu. Kalau bapak-bapaknya yang lebih tua, laki-lakinya di dalam gereja sudah mulai suam-suam kuku, sudah mulai kurang semangat, sudah kehilangan apinya, oh ini akan membawa pengaruh besar bagi sebuah gereja. Saya kasih tahu. Sekalipun ibu-ibunya semangat, kalau bapak-bapaknya nggak semangat, ini akan membawa pengaruh besar bagi sebuah gereja. Dan tentu pengaruh yang dimaksud adalah pengaruh yang buruk. Nah perhatikan bagaimana cara Tuhan menasihati mereka. Bapak-bapak, kata Tuhan, hidup dalam pengendalian diri. Ini nasihatnya. Walaupun di LAI diterjemahkan hidup sederhana, begitu. Tapi dapat diterjemahkan hidup dalam pengendalian diri. Nah ini nasihat untuk bapak-bapak yang pertama. Hidup dalam pengendalian diri. Nah kata hidup dalam pengendalian diri ini dari kata nephalios. Nephalios itu berarti tenang, terkendali, dapat mengendalikan diri, berjaga-jaga, bijaksana. Nah, ini apa arti dari kata ini? Nephalios. Begitu. Kenapa? Karena begini. Peperangan rohani itu sering muncul di dalam pikiran seseorang. Ini tempat, tahta di mana peperangan rohani itu muncul. Kalau seseorang tidak dapat mengendalikan dirinya, tidak dapat berjaga-jaga, tidak dapat tenang, terkendali, mengatur dengan baik apa yang ia baca, apa yang ia tonton, apa yang ia lihat di sosial media kah, di YouTube kah, Anda bisa bayangkan. Kalau dia tidak terkendali, akan betapa kacaunya. Akan betapa kacau. Berapa banyak orang di muka bumi ini yang melakukan kesalahan hanya oleh karena apa? Tidak memfilter apa yang ia lihat, apa yang ia baca. Dia tidak dapat mengendalikan dirinya. Apa yang ia baca dianggap benar, semua diikuti. Apa yang dia dengar dianggap benar, semua diikuti. Saya lucu. Ini papa saya gitu. Dia kan belum lahir baru.
masih percaya dengan ilmu gaib, mitos dan lain sebagainya. Satu ketika dia buang sampah, ini baru-baru ini buang sampah dia bawa duit, saya lupa berapa dia bilang, puluhan ribu lah katanya, puluhan ribu. Karena dia banyak dengar mitos, ilmu gaib, tapi percaya juga sama ilmu gaib. Kemudian ketika dia mau buang sampah, ada satu orang tuh jalan naik motor, nepok dia langsung pergi. Ya dia kan agak malam, dia nggak tahu itu siapa yang nepok dia. Pulang dari buang sampah itu ke warung dia. Pas ke warung mau beli barang, ngerogoh kocek, hilang gitu. Kalau saya hilang duit, saya akan tiba pada kesimpulan uang saya nyecer. Karena pergi buang sampah, mungkin kececer atau kemana. Tapi bapak saya nggak beda. Dia tiba pada kesimpulan begini, sepertinya orang yang nepok saya itu yang ngambil duit saya. Orang zaman sekarang hebat katanya, ngerampok nggak perlu rogoh kocek lagi, tepok uangnya hilang. Anda bisa bayangkan. Dia terus kasih tahu kami lah anak-anaknya, pas saya pulang ke rumah pula, hati-hati sekarang mau kemana-mana, orang tepok duit bisa hilang. Oh ngeri juga kan begitu. Orang itu paling kaya lah di muka bumi. Jadi Elon Musk datang ke Indonesia, ditepok aja sama dia, habis duitnya. Begitu. Anda bisa bayangkan. Ketika seseorang tidak memfilter dengan baik apa yang ia baca, apa yang ia lihat, itu membawa pengaruh besar bagi diri. Ada sedikit cerita, ada seorang ayah dari seorang gembala. Nah dia ini terjebak dalam hubungan percabulan. Karena apa tau gak? Karena ia kenal dengan seorang wanita dari Facebook. Dan wanita tersebut ternyata anggota jemaat anaknya. Nggak tahu lah apa yang dia chat begitu kan di Facebook sama wanita ini begitu. Mungkin wanita ini berpakaian vulgar, menggunakan bahasa-bahasa yang vulgar. Bapak ini yang mungkin dah tua tergoda juga begitu, dan akhirnya jatuh ke dalam hubungan percabulan. Anda bisa bayangkan. Ini bapak dari seorang gembala, dia juga anggota jemaat. Ini orang yang sudah tua. Kalau kita pikirkan orang yang tua di dalam gereja, yang sudah selamat mengenal Kristus puluhan tahun, apa yang Anda bayangkan dari dirinya? Dia ini pasti orang yang dewasa iman, kan begitu? Dia ini pasti orang yang sudah banyak makan garam, kata orang. Pencobaan sudah dialami, lolos pencobaan dan lain sebagainya. Tapi sudah setua itu masih jatuh dalam dosa percabulan dari Facebook lagi. Anda bisa bayangkan? Begitu. Makanya bapak-bapak dinasihati apa? Hidup dapat mengendalikan diri. Begitu. Nah, begini. Kata Neapolis yang tadi kita pelajari tentang hidup Nefalius yang kita pelajari tentang hidup terkendali. Ini semua kata yang dapat diterjemahkan dengan literal itu menjauhi alkohol. Menjauhi alkohol itu kalau mau diterjemahkan dengan literal dapat diterjemahkan menjadi menjauhi alkohol. Begini, alkohol itu pun adalah penyebab paling besar seseorang hidup tidak terkendali. Itu penyebab terbesar. Saya kadang bingung ada orang yang mengajarkan kepada jemaatnya boleh minum alkohol sedikit saja. Saudara, saya sering ketemu orang yang suka, dia nggak tahu sih suka minum alkohol atau apa. Tapi dia punya konsep gini, Kristen tuh boleh minum alkohol. Asal apa? Asal nggak mabuk. Kristen tuh boleh minum alkohol asal nggak mabuk. Sekarang begini, coba kita lihat Amsal pasal 23. Amsal pasal 23. Pasal 23 ayat 31 dan 32. 31 dan 32. Perhatikan ini. Jangan melihat kepada anggur, karena merah menarik warnanya dan mengilau dalam cawan dan mengalir masuk dengan nikmat, tetapi kemudian memadat seperti ular dan menyemburkan bisa seperti belut. Saya ketemu orang-orang yang boleh orang Kristen minum alkohol, yang penting jangan mabuk. Saya buka ayat ini, saya tanya sama dia. Perhatikan perintahnya baik-baik, saya bilang ke dia. Jangan melihat kepada anggur. Kalau merah menarik warna, jangan lihat.
Saya tanya dia, jangan lihat itu setelah minum, mabuk ternyata. Wah, nggak boleh dilihat ini ternyata. Atau jangan melihat itu ketika ada orang menawarkan anggur, saya tolak. Karena Tuhan perintahkan apa? Jangan lihat. Jangan lihat merupakan satu perintah yang menandakan bahwa umat Tuhan, orang Kristen, bahkan orang Yahudi, karena Amsal 23 wajib untuk menjauhi alkohol seutuhnya, 100% seutuhnya. Bukan boleh minum asal nggak mabuk. Saya lucu dulu, ada satu penginjil, ketika dia berhadapan dengan orang yang berkata boleh minum asal nggak mabuk, dia ketawa, dia ngomong begini, karena ini penginjil kawan saya begitu. Dia ini mantan orang yang hidup nakal sebelum dia tobat. Dia bilang kalau boleh minum asal nggak mabuk, saya nih 2 botol nggak mabuk punya, katanya. Karena selama dia tidak kenal Tuhan, dia ini pemabuk berat. Ya orang pemabuk berat kan tentu ada apa ya, suatu resistance lah. Jadi kalau dia minum 2 gelas, 3 gelas, sebotol mungkin bagi dia belum seberapa ini, masih main-main ini, belum sampai inilah, belum panas. Yang nggak pernah minum segelas merah mukanya begitu. Dia bilang kalau patokannya boleh minum asal nggak mabuk, udah taruh 2 botol depan saya minum nggak mabuk ini. Nggak bisa bayangkan. Patokan orang Kristen boleh minum alkohol, patokannya apa? Tergantung seberapa kuat kita. Patokannya bukan firman Tuhan, patokannya seberapa kuat kita. Anda bisa bayangkan? Tuhan mengajarkan Alkitab satu-satunya otoritas. Dia ajarkan apa? Beda lagi. Dia mengajarkan Alkitab bukan satu-satunya otoritas. Kenapa? Karena kalau soal mabuk tergantung pada kita, bukan tergantung pada Alkitab. Kamu kosong macam apa ini? Begitu. Alkitab tegas berkata jangan lihat. Habakuk dikatakan jangan memberikan kepada sesamamu minuman yang memabukkan. Terkutuklah dia yang memberikan. Begitu. Nah tadi saya katakan, kata mana tadi kita hidup dalam pengendalian diri. Kata Nefalius itu dapat diterjemahkan menjauhi alkohol. Seandainya orang-orang yang lebih tua ini tidak mengalami pendidikan yang tepat tentang alkohol, Anda bisa lihat. Alkohol itu penyebab orang hidup tidak terkendali. Kenapa? Karena alkohol itu yang mengendalikan dia. Amsal 23 itu menggambarkan orang yang mabuk itu nggak sadar, dipukul pun nggak sadar, dipukul pun nggak sakit. Tahu-tahu tidur bangun cari alkohol lagi. Itu yang terjadi. Begitu. Nah ini ada sedikit cerita lagi. Ini ada satu orang yang sangat terhormat di sebuah gereja. Dia pebisnis juga, pebisnis yang hebat, dan dia pemimpin gereja juga. Begitu. Tapi setelah dia pensiun dari bisnis-bisnisnya, dia ngerasa kok ada yang kosong. Waktu itu terasa terlalu berat untuk dilalui, terlalu panjang untuk dilalui. Sampai pada suatu hari, titik penentu, dia akhirnya coba-coba untuk minum anggur beralkohol untuk gantikan bisnisnya yang sudah selesai itu. Coba-coba minum anggur beralkohol, dia bisa ya ada sesuatu yang baru lah untuk melewati hari-hari gitu. Dan akhirnya tahu nggak? Setahun dia minum, dia jadi pecandu alkohol. Kesaksian dia sebagai orang Kristen rusak, diusir dari gereja, keluar dari gereja, dan dia meninggalkan Alkitab. Jadi, ketika seseorang tidak mau hidup mengendalikan diri, ketika seseorang mendekati alkohol. Begitu. Kalau saudara, masih banyak nasihat ini untuk bapak-bapak. Cuma karena waktu mungkin kita lihat nasihat yang pertama dulu. Minggu depan baru lanjut lagi nasihat bapak-bapak. Begitu. Sambil nanti nasihat buat ibu-ibu. Jadi kita sudah lihat apa yang Tuhan ajarkan di sini. Bagaimana Tuhan suruh menata sebuah gereja. Tuhan mau mereka diajar supaya hidup bagi kemuliaan Allah. Dan kita sudah lihat nasihat yang pertama untuk bapak-bapak. Hidup dapat mengendalikan diri. Jika tidak, ini akan merusak segala tatanan gereja. Yang muda akan contohi yang tua. Merasa yang tua saja sudah lama selamat boleh seperti itu, saya juga boleh. Yang tua sudah kurang semangat, saya pun kurang semangat. Ini akan terjadi. Jadi sekiranya walaupun singkat apa yang kita pelajari pada hari ini dapat mendewasakan iman kita, mengingatkan kita kembali.
betapa pentingnya untuk menata sebuah gereja dengan baik. Minta kesediaan